Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan masuk, duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya. Ini Mbak yang kemarin malam WA saya tuh ya, Mbak. Iya, Mbak Vita, Bu. Oh, iya, Mbak Vita. Mohon maaf ya, Bu, saya mengganggu Nggak waktunya. apa-apa. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Vita tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar ya, Bu ya, nggak macet. Tapi sedikit mendung, tapi untung aja nggak hujan. Nah, ngomong-ngomong Mbak Vita ini kesibukannya apa? Saya kesibukannya masih kuliah, Bu, sama di samping ngajar juga sih. Ngajar TK begitu loh, Bu. Kecil-kecil di rumah. Pelajaran. Iya, pelajaran. Ya berhitung, membaca begitu sih. Kuliahnya Mbak Vita ini apa? Udah masuk apa masih dari? Sampai saat ini masih daring, Bu. Tapi nggak tahu juga sih untuk kedepannya itu masuk apa enggaknya kan. Siswanya kan juga banyak ya, Bu ya. Jadi saya lihat juga kayak anak kuliah itu banyak yang belum masuk gitu. Iya, soalnya saya lihat kan anak-anak sekolah itu Iya, sudah masuk ke sini. Iya, Bu. Ya, baik. Saya ingin bertanya, tujuan Mbak Vita kemari itu apa ya kalau Ibu boleh tahu? Saya tujuan kesini yaitu untuk melakukan konseling kepada Ibu. Nah, sebelumnya Mbak Vita udah pernah ikut konseling? Sudah pernah sih, Bu, tapi beda orang, Bu. Ibu jelaskan lagi ya. Jadi konseling ini merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor ke saya kepada konseling itu Mbak Vita yang diberikan bantuan untuk mengatasi permasalahannya. Nah, saya di sini membantu permasalahannya Mbak Vita, menjembatani. Tapi tetap ya penyelesaiannya tetap dari Mbak Vita. Di sini juga ada asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Vita nggak perlu takut ya cerita ke saya. Mbak Vita nggak perlu takut. Misalnya cerita Mbak Vita ini saya bocorkan. Jadi saya menjamin itu aman. Terus ada asas keterbukaan. Saya mengharapkan Mbak Vita terbuka permasalahannya supaya saya tahu permasalahan yang Mbak Vita hadapi. Terus asas kesukarelaan. Mbak Vita datang ke sini ikut konseling secara sukarela ya, tanpa ada paksaan. Iya, Bu, tanpa ada paksaan. Baik, jadi Ibu harapkan Mbak Vita mengikuti proses konseling ini secara aktif ya. Iya, Bu. Tapi mohon maaf nih, Bu, Iya. kalau saya takut begitu, Bu, kalau masalahnya itu masalah yang saya hadapi itu harus bocor begitu, Bu. Saya jamin Mbak Vita, saya bisa menjaga rahasia Mbak Vita. Berarti aman begitu ya, Aman. Bu? Aman, Mbak. Terus di sini ada kontrak waktu ya Mbak Vita. Di mana Mbak Vita ingin memilih berapa menit nih untuk proses konseling ini? 30 menit aja ya, Bu ya. Kita sepakat ya Mbak Iya. Vita, dan saya juga 30 menit, Mbak Vita juga 30 menit. Iya. Baik, bisa diceritakan termasuk Mbak Vita? Saya tuh nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir itu saya tuh suka begadang begitu, Bu. Ngerjain tugas. Jadi saya tuh juga kerepotan begitu, Bu, ngajar anak les juga. Jadi saya tuh kalau ngerjain tugas itu suka keteteran begitu, Bu. Sampai-sampai saya tuh rela begadang demi mengerjakan tugas. Nah, sebelumnya Mbak Vita ini kuliah apa? Kuliah pagi, siang, atau malam gitu? Kuliahnya sih pagi, Bu. Sampai jam berapa? Nggak mesti ya, Bu ya, tergantung dari dosennya juga. Kalau 2 SKS ada yang 3 SKS gitu. Terus Mbak Vita ini tadi kan bilang ngajar ya, ngajarnya itu jam berapa? Ngajarnya itu sore, Bu. Jam berapa? Sore sekitar jam 4. Ya setengah 4 begitu, Bu, sampai jam 5 lebih gitu. Terus Mbak Vita ini diberikan tugasnya satu hari itu berapa kali? Nggak mesti ya, tergantung dosennya juga ya. Kalau saya pernah dikasih tugas itu ya cuman dalam satu mata kuliah itu dikasih satu tugas, Bu, tapi banyak banget, Bu. Ya, saya paham. Ya saya itu merasa kayak ya sedih gimana, Bu ya, soalnya saya kan juga punya tuntutan untuk mengajar, jadi kadang deadline itu juga harus mengejar waktu juga. Di situ saat saya harus berdampingan kepada
keberdampingan untuk mengajar juga, jadi saya tuh merasa kerepotan gitu Bu. Saya kadang tuh saya merasakan kasihan gitu Bu sama yang saya ajar anak itu Bu. Saya itu pembagian itu kayak nggak fokus begitu loh Bu. Dan kita ngajarnya jam 4 sampai setengah 5 ya? Iya, jam 5 lebih begitu Bu. Terus setelah maghrib sampai jam Isya atau jam 8 itu Mbak Vita ngapain? Jujur aja ya Bu ya, saya tuh agak suka malas gitu, mut-mutan orangnya begitu Bu. Iya, kadang ya saya tuh mainan HP Bu, kan capek begitu Bu ya. Habis ngajar les tadi, saya tuh pengen santai-santai, jadi saya tuh kalau nggak mood ngerjain saya tuh malas begitu Bu. Nah, waktu Mbak Vita ngerjain ini jam berapa Maksudnya ngerjain apa Bu? tugasnya? Oh, saya ya tergantung Tadi mood kan- gitu ya Bu, tergantung mood. Kalau saya semisal mau ngerjain tugas jam 10 juga saya fan-fan aja Bu. Soalnya saya itu kan orangnya itu kalau udah nyanda tugas satu gitu Bu, saya harus kerjakan sampai selesai. Sebanyak di hari itu juga sama saya tuh bela-belain begadang gitu Bu. Saya tuh orangnya suka gitu sih Bu. Nah, lalu dampak apa yang Mbak Vita dapatkan dari mengerjakan tugas yang sampai begadang gitu ya? Saya juga ya merasa gini, masa tidur juga kurang Bu, istirahat juga kurang, merasa pembagian konsentrasi juga kurang begitu sih Bu. Saya kayak merasa kayak ya sedih juga gitu sih Bu. Sedih kenapa Mbak Vita? Sedih, saya tuh kayak nggak bisa bagi waktu gitu Bu. Saya tuh harus sesuai mood, saya kan moodian orangnya Bu ya. Kalau saya bingung gitu Bu, membagi waktunya gitu loh Bu. Lalu kita kan dari habis maghrib itu ya sampai jam 7 atau jam 8 tadi katanya Mbak Vita itu lagi males-malesan ya. Iya, Nah, kan itu santai gitu Bu. itu kenapa Mbak Vita nggak nyoba buat ngerjain dari jam segitu? Ya balik lagi begitu ya Bu, kan saya tuh orangnya kan mudian Bu, jadi saya tuh nggak mau Bu, saya jadi harus mengikuti kemauan saya di ego saya sendiri, jadi saya tetap mau ngerjain tugas malam-malam. Saya sampai rela loh Bu, saya begadang begitu Bu. Untuk meningkatkan moodnya Mbak Vita supaya baik, menurut Mbak Vita apa? Mood ya Bu ya, biar saya mood kembali gitu ya. Saya tuh pengen ya santai-santai dulu, nge-refresh pikiran, mau keluar bentar begitu Bu, cari angin atau cari cemilan biar tambah semangat begitu Bu. Nah, itu juga bisa Mbak Vita sambil nyemil, sambil ngerjain tugas. Terus apa Mbak Vita punya nggak keinginan untuk berubah atau pengen ngerjain cepet biar nggak begadang terus gitu ya Mbak? Kayak insomnia ya itu ya Mbak Vita ya? Iya Bu, benar Bu, saya tuh insomnia. Ya kan tidurnya kan larut malam gitu. Oh iya, jadi ketergantungan Bu, jadi ya itu mau insomnia sih. Nah, apakah Mbak Vita nggak punya keinginan untuk mengerjakan tugas lebih awal supaya nggak begadang-begadang kayak Mbak Vita? Saya sih pengen ya Bu ya, pengen ngerubah pola waktu itu juga dan juga pola tidur Bu. Saya juga kan nggak mau ya Bu ya begini terus. Saya tuh seenggaknya tuh harus bisa membagi waktu antara mana yang harus dikerjakan dulu atau lebih mementingkan males-malesan gitu sih Bu. Nah, kan Mbak Vita kan tidurnya kan larut malam terus ya. Nah, terus kalau bangun itu Mbak Vita gimana? Udah kayak namanya? Kayak bangunnya itu terlalu siang atau gimana? Sampai telat masuk untuk daring. Dampaknya gitu loh Mbak Vita. Dampaknya ya mungkin agak kesiangan begitu ya Bu ya. Kalau habis subuh kan saya kan suka tidur lagi begitu Bu. Jadi kayak kaget loh, udah jam segini padahal kan
dimulai kan jam 7, jadi saya bangunnya itu setengah 7 tanpa ada persiapan gitu Bu. Jadi saya tuh sering tidak on cam begitu Bu. Untuk apa namanya, perubahan yang Mbak Vita ingini apa? Itu tadi ya Bu ya, membagi waktu. Membagi waktu dan memanage. Sama ya, beda ya Bu? Sama ya, ya memanage waktu begitu Bu. Mengatur waktu atau memanage waktunya, rinciannya gimana? Rinciannya yaitu jadi ketika nanti saya habis kuliah, saya setidaknya harus bisa mengerjakan tugas Bu, dan saya juga lanjutkan untuk mengajar anak didik tadi, les yang tadi, dan biar saya tuh setelah jam pada saat habis maghrib itu saya bisa bersantai gitu, jadi nggak harus sampai ngerjain tugas. Dan saya juga merasakan nantinya kan saya merasa lebih tenang begitu, gak memikirkan tugas malam-malam, dan waktu juga saya kan lebih teratur begitu Bu. Ya seperti yang Mbak Vita bicarakan ya, sebenarnya itu juga perubahan yang harus Mbak Vita lakukan. Itu juga bisa Mbak Vita kayak ngerjain tugas setelah kuliah, terus nanti kan dilanjut ngajar, terus habis ngajar kan Mbak Vita punya waktu santai-santainya lebih lama, jadi nggak begadang lagi, nggak mengganggu atau mengurangi waktu tidurnya Mbak Vita coba diterapkan. Iya, itu saya akan terapkan mulai besok. Ya, Ibu ini punya teknik Mbak Vita, namanya teknik relaksasi. Sebelumnya apa Mbak Vita tahu? Belum pernah Bu. Belum tahu sih. Nah, jadi teknik relaksasi ini untuk merilekskan Mbak Vita, supaya Mbak Vita bisa santai, bisa rileks, nggak cemas gitu Mbak Vita. Oh iya Bu, saya ingin mencobanya. Nah, sebelum itu apakah Mbak Vita pakai gelang atau karet atau sabun gitu yang enggak Mbak Vita? Enggak. Nah, apa namanya, kalau semisal pakai gelang itu nanti mengganggu ya nantinya, mengganggu peredaran darahnya, jadi nggak bisa rileks. Nah, contohnya seperti ini Mbak Vita, coba tangannya digenggam sekuat tenaga, coba dulu sini. Nah, apa yang Mbak Vita rasakan? Kaku ya Bu ya, merasa tertekan gitu. Tertarik ya. Tertekan ya kayak gitu ya Mbak Vita, nanti contohnya Mbak Vita. Nah, baik, sudah. Nah, sebelumnya apakah Mbak Vita menginginkan suasana apa? Lebih santai, lebih sunyi, tenang, biar saya juga merasakan relaksasi. Untuk tempatnya Mbak Vita suka yang kayak gimana? Kayak gunung atau pantai gitu? Saya sih suka pantai ya Bu ya. Nah, kita coba saja ya. Sekarang Mbak Vita duduk yang enak, nyaman, tulis senderan, nanti soal sambil bareng. Udah? Sekarang tarik nafas dulu, perlahan. Dalam hitungan ketiga Mbak Vita pejamkan mata ya. 1, 2, 3. Mbak Vita santai, rileks. Bayangkan Mbak Vita berada di suatu tempat yang paling Mbak Vita sukai. Sekarang kedua alis Mbak Vita coba satukan sekencang mungkin Mbak Vita. Sekarang rileks, lepaskan. Sekarang satukan lagi Mbak Vita sekuat-kuatnya, lepaskan. Santai. Sambil Mbak Vita membayangkan berada di udara, merasakan udara yang sejuk, merasakan kesenangan di suatu tempat yang Mbak Vita sukai. Sekarang tangannya Mbak Vita diluruskan. Sekarang tangannya digenggam Mbak Vita sekeras-kerasnya. Rasakan aliran ototnya, santai, rileks. Buka perlahan tangannya. Sekarang genggam kembali tangannya sekencang mungkin, rasakan alirannya. Sekarang buka genggaman lagi. Oke, bagus. Sekarang tangan kanannya Mbak Vita luruskan, genggam tangannya,
rasakan aliran ototnya, buka kepalanya. Sekarang kepala kembali, rasakan rileks, merasakan tegangan otaknya Mbak Vita. Sekarang dibuka pelan. Baik, sekarang kaki kanan dulu ya Mbak Vita. Di jarinya dikerutkan Mbak Vita sekencang mungkin, rasakan aliran ototnya. Sekarang rileks, kerutkan kembali jari-jarinya, rasakan kembali, rileks. Sekarang kaki kiri ya Mbak Vita. Santai, rileks. Sekarang kerutkan jari-jarinya sekencang mungkin, rasakan aliran ototnya, buka perlahan. Sekarang sekali lagi ya Mbak Vita, kerutkan jari-jari kakinya, santai, buka kembali. Nah, sekarang Mbak Vita tarik nafas, buang nafas perlahan, rasakan angin, rasakan Mbak Vita berada di tempat yang Mbak Vita paling sukai. Sekarang buka mata dalam hitungan ketiga Mbak Vita. 1, 2, 3. Tidak bisa duduk? Sudah, Bu? Sudah. Nah, gimana nih Mbak Vita? Apa yang Mbak Vita rasakan? Saya merasa lebih rileks, lebih tenang gitu Bu, dan ada suasana apa ya yang saya inginkan Ke tempat Mbak Vita yang paling Iya. sukai. Nah, Mbak Vita ini bisa menerapkan teknik ini untuk Mbak Vita sendiri. Tadi kan gampang ya Mbak Vita ya. Tapi jadi nanti ketika saya pengen rileks, jadi saya melakukan teknik tadi yang Ibu ajarkan gitu ya. bisa juga ke ibu lagi ya. Oh gitu ya Bu. Iya. Baik Mbak Vita, kan saya rasakan waktunya sudah 30 menit ya. Iya. Oh iya, gak kerasa ya Bu ya. Iya Mbak Vita. Baik, kalau begitu saya mau pamit ya Bu ya, dan mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu. Baik, saya harap Mbak Vita bisa memanajemen waktu lagi Mbak Vita. Iya, siap Bu. Baik, saya mau pamit Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya Mbak Vita.